Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Warga miskin disiksa, anggota DPRD dari PDIP. Muhammad Jeffrey Yono, 21 tahun, akhirnya berani memberikan kesaksian kepada awak media setelah dirinya menjadi korban penyiksaan oknum anggota DPRD Kabupaten Labuhan Ratu Selatan. Terbaring lemah di rumahnya pada hari Sabtu 25 Juli akhir pekan lalu, Jeffrey mengungkapkan keadaan tekanan dengan tangan terikat di dalam mobil oleh Imam bersama 3 orang rekannya selama dalam perjalanan menuju Cikampat, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Setibanya di Desa Gapura, Kampung Sawah, dia dipukul bertubi-tubi menggunakan kayu, batu, hingga gancu. Satu persatu mereka memukul secara emosional ke bagian wajah, dada, punggung, perut, hingga kaki. Tubuhnya yang kuat tidak kuasa menahan sakitnya pukulan, tendangan, dan hantaman kayu dan batu atas tuduhan perselisihan sepeda motor. Sambil terduduk, dia mengerang kesakitan ketika gancu yang sudah dipersiapkan dari lokasi penjemputan di Hotel Melati Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Ratu diayunkan ke belakang atas kepalanya dan membuatnya terhuyung hampir tak sadarkan diri. Puncak penyiksaan, korban diseret hingga ke depan bengkel Jaya Motor. Di depan bengkel itu, pelaku mengambil alat perkakas sejenis tang atau penjepit kuping dan akhirnya mencabut paksa kuku jari kaki sebelah kiri. Beruntung warga yang melihat teriakan anak terakhir dari 4 bersaudara ini berinisiatif membantunya sehingga nyawanya bisa terselamatkan. Setelah kejadian tersebut, dia sempat dirawat di salah satu rumah sakit umum di Kota Pinang. Mendapati luka yang serius, ibu kandung Jeffrey, Arbaiyah, membawa anaknya ke rumah sakit umum yang berada di Kota Rantau Prapat untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Selama perawatan, Jeffrey masih mengalami trauma yang mendalam. Bahkan terdapat pendarahan di kepala hingga membuatnya masih terasa pusing dan mual sampai sekarang. Pihak keluarga menginginkan keadilan dan pelaku penganiayaan dihukum seberat-beratnya. Saya mohon Pak Polisi memproses kasus ini. Begitu pinta Arbaiyah. Kapolres Labuhan Ratu AKBP Agus Darojat ketika dihubungi oleh redaksi Antara mengatakan bahwa dugaan penganiayaan oleh oknum anggota DPRD Labusel meminta waktu proses penyidikan dan penanganan kasus tersebut. Saya ada giat rapat, tolong konfirmasi ke Kasat Reskrim ya. Terima kasih. Begitu kata Kapolres singkat. Dalam laporan terdata STPLP garing 787 garing 7 Romawi garing 2020 SPKT Res LBH Polres Labuhan Ratu Imam Firmadi diketahui masih berstatus sebagai saksi. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari anggota DPRD Labusel Imam Firmadi sebagai terlapor di Polres Labuhan Ratu. Upaya konfirmasi peristiwa penganiayaan melalui telepon dan pesan singkat juga belum dijawab. Kronologinya adalah anggota DPRD Kabupaten Labuhan Ratu Selatan, Sumatera Utara berinisial IMF, 27 tahun, terpaksa berurusan dengan polisi karena telah menganiaya warga. Politikus PDIP tersebut diduga menyiksa MJY, lelaki berusia 21 tahun, hingga luka serius. Penganiayaan itu dilakukan oleh Imam karena menuduh Jeffrey menggelapkan sepeda motornya. Korban yang diketahui seorang sopir ini disiksa secara kejam dengan cara dicabut paksa jari-jari kakinya. Akibat kejadian tersebut, MJY yang merupakan warga desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba ini mengalami luka lebam di sekujur tubuh bagian wajah, dada, punggung, perut, dan kepala terdapat pembekuan darah. Dia juga harus menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum di Kota Rantau Prapat setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum di Kota Pinang. Informasi yang dihimpun dari ibu kandung dari MJY, Arbaiyah, peristiwa naas itu terjadi pada hari Minggu 28 Juni siang sekitar pukul 23.05 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Korban meminjam sepeda motor pelaku sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian korban mendapat telepon dari pelaku
sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Jupiter yang dipinjamkan. Diduga kuat terkait peminjaman sepeda motor tersebut terjadilah perselisihan. Korban yang merasa ketakutan menginformasikan keberadaannya di Hotel Melati di Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Ratu. Kemudian IMF bersama dengan 3 orang rekannya menjemput korban menggunakan mobil untuk dibawa ke Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Sesampainya di Desa Gapura, Kampung Sawah, Kecamatan Torgamba, korban pun diinterogasi terkait keberadaan sepeda motor. Saat perselisihan berlangsung, IMF bersama dengan rekannya memukul korban menggunakan benda-benda tumpul karena tidak mendapat pengakuan jawaban yang tidak jelas. Pelaku pun kembali menyiksa korban hingga akhirnya mencabut kuku kelingkingnya di kaki kirinya. Beruntung warga yang melihat berinisiatif membantunya sehingga nyawa korban bisa terselamatkan. Setelah kejadian tersebut, korban sempat dirawat di salah satu rumah sakit umum di Kota Pinang selama beberapa hari. Mendapati luka yang serius, Arbaiyah selaku ibu korban membawa anaknya ke rumah sakit umum yang berada di Kota Rantau Prapat untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Arbaiyah mengatakan, walaupun kasus ini terjadi pada bulan Juni 2020, korban pun baru bisa membuat laporan ke Polres Labuhan Ratu pada hari Kamis 9 Juli setelah kondisinya kesehatan. Arbaiyah juga mengatakan walaupun kasus ini terjadi pada bulan Juni 2020, korban baru bisa membuat laporan ke Polres Labuhan Ratu pada hari Kamis 9 Juli setelah kondisi kesehatannya mulai membaik. Pihaknya berharap dengan adanya laporan tersebut, oknum anggota DPRD Kabupaten Labusel dapat ditindak dan mengamankan para pelaku. Semakin terkuak misi PDIP. Apakah itu? Sebenarnya agak aneh, gara-gara RUU HIP muncul isu, seruan dan desakan yang menghendaki pembubaran PDIP, partai terbesar pemenang pemilu baik legislatif maupun presiden. Partai bersimbol banteng ini tentu berbenteng kokoh. Siapa yang berani menyinggung keberadaannya? Di samping jumlah anggota dewan terbanyak di DPR RI dan di berbagai daerah, baik di provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Juga, berbagai jabatan strategis pemerintahan dipegangnya di pusat maupun daerah. RUU HIP ternyata mampu membuka banyak hal. Ditolak rakyat karena beraroma Orde Lama, PKI dan komunisme. Pemerintah menunda karena sensitivitas muatan RUU. Meminta dewan menyerap aspirasi lebih dalam. Rakyat penolak, tak memberikan ruang revisi. Minta diusut siapa konseptor yang bisa dikualifikasikan makar. Pasal 107 KUHP diangkat sebagai ancaman pelanggarannya. Dengan maklumat yang tajam dari MUI, mereka tampil sebagai lokomotif penolakan dari kalangan umat Islam. Bongkar-bongkaran lebih dalam telah menguak platform perjuangan PDIP. Media sosial hari-hari ini diisi dengan uraian visi dan misi perjuangan partai. Ternyata di sana ada Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rakyat pun terperanjat. Masyarakat Pancasila yang hendak dibangun PDIP adalah masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dan bukan Pancasila yang sekarang dijadikan landasan negara kesatuan Republik Indonesia dari hasil 18 Agustus 1945. Inilah yang disorot sebagai makar ideologi oleh beberapa kalangan. Meski hal itu hanya tersirat, namun narasi yang ada sudah cukup untuk membuat rakyat Indonesia mengerutkan kening. Mukadimah anggaran dasar PDIP pada alinea ketiga terdapat narasi kalimat, antara lain, PDI Perjuangan memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Lalu, partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat
memiliki semangat sosionasionalisme dan sosiodemokrasi atau Trisila. Selanjutnya, serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan menghidupkan jiwa serta semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ekasila. Pasal 10 tentang tugas partai pada butir G tertuang, mempengaruhi dan menjiwai jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Jalan Trisakti sebagai pedoman strategis dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat dan efektif, bersih dan berwibawa. Nah, kini semakin jelas, jika Pancasila demikian yang dipegang dan dimaknai, maka bukan hanya RUU HIP yang beraroma PKI dan komunisme yang berbahaya, tapi juga perlu didalami tentang kemungkinan ancaman misi PDIP bagi kemurnian ideologi Pancasila, hasil kesepakatan 18 Agustus 1945. Masyarakat politik dan masyarakat hukum berhak untuk mengkaji lebih dalam untuk memperjelas kasus posisinya baik dalam konteks RUU HIP maupun misi terselubung di baliknya, menjadi wacana dan isu yang menarik. Adakah Pancasila 1 Juni 1945 diperjuangkan PDIP untuk mengganti atau melemahkan Pancasila 18 Agustus 1945? Itulah yang terpersepsi, tetapi perlu klarifikasi. Jika memang itu yang terjadi, maka keadaan bangsa dan negara Indonesia menghadapi hal yang sangat serius. Rakyat, khususnya umat Islam, perlu waspada, atau lebih tepatnya siaga. TNI pun mesti peduli dengan perkembangan situasi. HIP dan PDIP telah membawa masalah bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara.